Persediaan sapi di rumah pemotongan hewan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan masih terpenuhi. Dikarenakan dalam sepekan ini pasokan sapi dari Bima Wan Kupang ada sebanyak 150 ikung. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, pasokan sapi terus berdatangan ke rumah pemotongan hewan. Persediaan sapi di rumah pemotongan hewan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan masih terpenuhi. Dikarenakan dalam sepekan ini, pasokan sapi dari Bima Wan Kupang sebanyak 150 ikung. Kepala RPH Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjarmasin, Agus Siswadi, Wahitakuni Prima TV Baisukan Jumat 1 Juli 2022 memadahkan, menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, nang tinggal beberapa hari lagi pasokan sapi terus berdatangan ke rumah pemotongan hewan. Bahkan sapi yang masuk ke RPH berjumlah 230 ikung. Agus Siswadi mengakui bila tahun ini pasokan sapi ke RPH mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Untuk menghindari adanya hewan yang sakit masuk ke RPH, maka sebelumnya hewan-hewan tersebut dievaluasi, kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pemberian antibiotik. Ya alhamdulillah, yang kemarin kan baru datang 150, punya Pak Haji Rasidi 100, dan sekarang yang datang hari Selasa kemarin 80 lagi. Nah, yang punya Samsul 50, ya yang di luar sana. Nah, ini masih kita menunggu lagi kiriman dari Bima ataupun Kupang. Kalau dari Jawa Timur kita Kerawannya Harap, karena boleh. Dari jumlahnya berapa di sini Pak semuanya Pak? Jumlahnya itu kan yang sudah masuk kemarin dari yang pertama itu sudah 230 kan. Nah, ya mungkin yang akan datangnya ada 100 lagi. Punya Wawan, punya Sidin ada lagi juga. Kalau stok di sini ya mencukupi aja lah untuk kebutuhan kurban. Nah, dibandingkan tahun dulu Pak? Dibandingkan tahun dulu ya mungkin agak kurang. Tahun ini Pak? Tahun ini untuk stok karena Jatim kan boleh ngirim di sini ya. Untuk kita di sini kada menerima, terutama ya provinsi kan dulu Jatim Jatim ada menerima provinsi kita Kalimantan Selatan. Kemarin itu begitu sapi datang dari Bima ataupun dari Kupang, kita isolasi dulu di sana di ruang penampungan. Nah, di ruang penampungan itu kan kita beri antibiotik dan vitamin aja. Kita kan dapat vaksin. Jadi antibiotik sama vitamin. Nah, setelah dari penampungan kemarin melakukan penimbangan, nah baru masuk ke kandang. Ya ini sapinya nah. Sementara itu salah seorang pengusaha sapi, Rasidi Ahmad, memadahkan permintaan sapi untuk berkurban masih relatif stabil. Permintaan biasanya akan meningkat 2 hari sebelum perayaan Idul Adha. Menurut Rasidi Ahmad, harga sapi mengalami kenaikan sejak adanya kasus penyakit mulut tuan kuku, yaitu 15 juta rupiah sampai 75 juta rupiah saikungnya. Harganya bervariasi antara ada yang 15, 16, 17 dan sampai ke atas. Ada tertinggi berapa Pak? Tertinggi ada yang 75 juta. Itu yang paling besar. Tinggi. Menjelang Hari Raya Idul Adha nih, biasanya permintaan mulai meningkat lah. Tergantung juga. Ini mulai meningkat lah Pak? Kalau kelihatannya standar aja. Standar masih lah. Biasa. Mulai rame biasa tinggal 2 hari lagi. 2 hari dari sekarang. Sekarang mungkin siap-siap tenaga aja lah, jangan guring. Pak, dengan adanya mungkin kasus PMK, nah pengaruh ke harga mungkin nih Pak? Ada pengaruh, asal sapinya sehat. Kalau kenaikan ada. Tapi namanya demi pelanggan kan mungkin kita atur kenaikan tuh. Pada dasarnya tidak ada penurunan. Ada kenaikan, tapi ada pengaruhan.